INK, intestinal pneumonia, TB, sama terakhir nanti akan belajar tentang kita pakai ya. Jadi untuk PPTU ini adalah singkatan dan singkatnya dari materi yang sudah dibuat oleh dosen. Oke. Jadi mungkin ada beberapa kelemahan. Jadi tidak semua soal UTS itu tahun lalu kita jawab semua. Oke. Tapi nggak perlu khawatir, nanti aku akan menjelaskan pula soal tahun lalu yang kiranya tidak ada. Oke. Dan yang cepat, yang sudah kamu Oke, kemudian ada virus juga, tapi ini nggak usah tersinggung. Jadi ini ada berapa sih? Ya. Oke, jadi teman-teman ada tendensi. Nah, tendensinya ini sistemnya adalah kalian bisa ngerjain sesuai dengan kelompok yang sudah ada di sini. Kelompoknya sesuka hatiku. Ya, bisa dikerjakan selama tutor ini berlangsung. Oke. Nah, kerjainnya itu berkelompok aja. Nanti bisa kerjainnya gantian. Kalau kalian nanti soalnya aku di Google sama jawabannya. Oke, jadi itu termasuk dari kita karena waktunya juga ada. Namun dari BPKB. Oke, kelompoknya sekarang 6 ya. Ini asli ya. Ini ya dari terus dari oh ini kamu siapa? Putih kamu pintar batasnya ini kelompok C1 ini A1 ini B1 B2 B1 oke terus ini dua dan tadi ini pada sampai baju kuning oke terus ini Michelle oke Michelle ya itulah baju ini oke terakhir belakang sama ini ya oh jadi ini aslinya belum dapat ya kita masuk aplikasi ya nah oke jadi dari aslinya itu bisa dirasakan selama tutorial ini berlangsung ya gitu oke kita mulai ya ini adalah materi kita today ya jadi kita akan belajar tentang bakteri dulu infeksi nanti kemana ya gampang ini aku membuat informasi soal yang pembahasan yang nanti cerna gitu oke kita pakai si pemilihan antibiotik dulu oke yang pertama infeksi itu bisa disebabkan tidak hanya bakteri ini bisa juga jamur kemudian bisa juga dari virus bisa juga parasit apa aja bisa cacing protozoa ya apalagi ya itu biasanya oke dan bakteri itu sendiri masing-masing mereka ini penanganannya berbeda-beda oke dan masing-masing juga bisa memiliki mekanisme resistensi oke ya oh ya beda referensinya nanti yang bisa ngelesain karena dapat gajian oke nah kemudian jadi kamu jangan berpikir antigen cuma itu juga dia punya mekanisme resistensi bahkan kita di RSA itu mempunyai kultur sensitivitas anti jamur dan beruntungnya sampai saat ini tidak ada jamur yang resisten
Jadi masih aman ya. Bakteri yang sebenarnya resisten. Kemudian ada dan gejalanya teman-teman. Ini yang paling kita lihat di ini itu adalah leukositnya. Oke, leukosit. Yang ini, nah ini data dari RSH, harus cuplik gitu ya. Ya, oke. Nah, leukositnya itu normal, laki-laki itu batasnya 10,6, kalau perempuan sampai 9. Lebih dikit. Jelas dia itu kena infeksi. Misalnya, kamu ih, baik cek darah. Ternyata kok ada leukosit, leukositnya nah, makanya teman-teman kita punya antibiotik setiap keluar. Jadi nggak perlu kita tunggu dulu. Misalnya, wah nggak tahu infeksinya apa. Oh ternyata gitu. Jadi kita dan kalau leukosit sudah terlalu tinggi itu nanti akan jadi reaksi namanya shock sepsis atau sepsis. Jadi sepsis itu adalah kondisi di mana ini dari itu reaksi peradangan. Oke, reaksi peradangannya itu berupa apa? Gitu. Nah, bisa jadi dengan detak jantung yang melemah, kemudian diikuti nanti dengan lemah anggota badan, meningkatkan respirasi yang makin lambat, contohnya seperti itu sepsis. Kemudian kalau dari urin ini juga bisa kita lihat biasanya itu ada leukosit esterase sama bakteri. Itu kalau kita dari urin ya. Karena oh ya saya cek itu urinnya. Saya tuh kok ya yang lebih tipis kok nyeri. Oke dicek bakterinya. Oh ini berarti bukan jenis. Mungkin anyam-anyam. Sama ada prokalsitonia ini kalau sudah biasanya sudah sepsis ya, jadi ada pemeriksaan prokalsitonia. Sama ada cek CRP, jadi kalau istilahnya CRP itu tuh untuk mengecek peradangan sistemik. Ya. Kemudian suhu tubuh di atas 37 sama ronsen. Ronsen itu kelihatan kok nggak kelihatan. Contohnya ketika pada pasien pneumonia, pasien TB itu akan nampak bercaknya. Oke. Kemudian klasifikasi bakterinya, teman-teman di sini bakteri itu sangat banyak. Tapi masalahnya, kamu harus tahu sebagian sedikit bakteri itu gramnya apa. Karena nanti pengaruhnya ke pemilihan antibiotik. Oke, jadi teman-teman di sini artinya kamu ngerti gram positif itu ada streptococcus, enterococcus, staphylococcus. Ya belakangnya coccus biasanya positif. Oke, nah kemudian ada protein ini juga bakteri yang sederhana. Kemudian yang negatif itu lebih banyak teman-teman. Jujur memang iya. Bahkan kalau di RSA pun nanti yang lebih banyak yang gram negatif. Contohnya adalah ini, Pseudomonas banyak banget. Thermotropomonas banyak. Acinetobacter banyak. Enterobakteri ini juga banyak. Klebsiella banyak. Oke, gampangannya kalau ada fokusnya, oh berarti dia positif. Dan gitu aja. Oke, ada sembahan tidak ya. Tubuh bakteri. Jadi tubuh bakteri itu kan ada dua jenis ya. Kalau gram positif itu berarti ada peptiduplikat di luarnya, ya kan? Di dinding selnya. Tapi kalau gram negatif itu nanti namanya apa dinding selnya? Pintar lipopolis acarida. Jadi pemilihan antibiotik itu nanti akan berbeda. Oke, target-targetnya ada di sini ya, tapi bahkan menentu targetnya karena sudah dipelajari sebelumnya. Tapi ada sama ngerti bahwa antibiotik itu targetnya ada di sel, ada yang nanti di DNA, dan lain-lainnya di pembentukan asam folat atau pembentukan asam nuklearnya, ada yang nanti di pembentukan proteinnya, gitu. Ada macam-macam. Ya, ini ada list antibiotik. Ya, list antibiotiknya ini itu ada banyak. Golongan yang paling terkenal itu adalah golongan yang menggambar dinding sel itu adalah beta-lactam. Jadi yang aku lampirkan di sini adalah golongan beta-lactam. Dia punya cincin beta-lactam. Gitu.
Tapi beta-lactamnya itu nanti ada modifikasi. Misalnya antara penicillin sama cefazolin sama meropenem sama azobactam akan beda-beda tapi punya struktur beta-lactam. Nanti kamu lihat sendiri aja. Nanti kalau pas kamu mau tidur malam kamu lihat structure of meropenem base kamu kata gitu. Nanti kamu cari, nanti kamu bisa membandingkan. Oke? Nah, jadi ini kalau penicillin, amoxicillin, banyak ada kata-kata silinnya. Kemudian kalau cephalosporin kita ada 5 generasi. Generasi 1 itu ada kata-kata apa? Generasi 2 itu nggak bisa ditebak. Generasi 3 itu ada in on tank, entah itu di tengah atau di belakang, khususnya di belakangnya. 4 itu P, CVP, Ceftiron. Kalau generasi 5 adalah roll. Jadi teman-teman, tadi gram cephalosporin itu kita ada generasi 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Nah, nanti semakin generasinya itu makin tertinggi, itu dia kekuatan untuk gram negatifnya makin besar. Tapi kalau semakin sini, itu dia makin gram positif. Gitu. Jadi kalau generasi 3 dia juga punya yang 2. Jadi dia bisa negatif, bisa positif. 4 itu sudah dominan negatif. Positifnya masih ada. 2 itu ya ini positifnya masih ada tapi dia masih dominan. Dia negatifnya masih ada tapi dominan positif. Kayak gitu. Oke. Jadi makanya nanti dari generasi baru, kalau sekolah generasi baru dia sudah bisa menyerap dan kemudian ada meropenem itu adalah verifikasi. Kemudian ada monobactam, STM. Nah, aku cerita sedikit ya yang perlu dihafalin, nggak usah semua. Tapi yang paling sering kuat, contohnya cefazolin itu sering kuat. Biasanya digunakan pada pasien profilaksis. Kalau di RS1 kita panggilnya. Kemudian ada cefadroxil. Itu biasanya kalau orang yang alergi penicillin, kemudian menderita infeksi yang gampang-gampang, misalnya dan borok seperti itu. Kemudian cefixin ini adalah generasi 3 yang sifatnya oral. Cefixin, ya. Ada ceftriaxone, ini yang injeksi. Apalagi yang itu aja dulu. Semakin jalan nanti kamu akan semakin kotor. Oke, paling nggak kamu masih cefazolin, cefadroxil, cefixin, ceftriaxone. Itu dulu aja. Nanti akan ada bedanya ceftriaxone sama cefazolin apa gitu. Kalau cefazolin nanti lebih aktif ke bakteri Pseudomonas. Jadi Pseudomonasnya lebih kuat dibanding ceftriaxone. Ya, gitu. Kemudian berikutnya ada golongan sulfa, sulfamethoxazole, sulfadiazin gitu. Quinolone ada cipro, evo, opro, moxi. Ya. Jadi teman-teman, quinolone ini cipro dia aksinya luas. Dia itu bisa untuk saluran cerna, IFK gitu-gitu. Tapi kalau evo sama moxi itu dia lebih spesifik ke pernapasan biasanya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia untuk ISK bisa, tapi levofloxacin itu lebih diutamakan pada pasien gangguan pernapasan. Aminoglikosidanya ada vitamisin, streptomisin, amitasin, apa yang jadi jangan berbayang, oh amitasin itu pasti aminoglikosida tidak. Misin itu bisa jadi dia itu masuk aminoglikosida, masuk makrolida, bahkan glipopeptida, bahkan limfosamid bisa. Jadi jangan terjebak atas dengan kata-kata misin. Nah, gitu. Jadi tinggal dihafalin aja ada vitamin, paling familiar ya vitamin, streptomisin, amitasin. Kalau makrolida biasanya asipro sama heridol. Dan itu aja. Nah, ini adalah target dari antibiotik kita. Jadi ada bakteri dia tuh spesifik ke positif, spesifik ke negatif seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dia ada makrolida, dia itu harus lebih spesifik ke positif. Gitu. Kemudian ada gram negatif, biasanya aminoglikosida yang paling negatif. Nah, kemudian bisa kalian lihat paling nggak yang gram positif kamu ngerti ada makrolida, ada penicillin, cephalosporin generasi 1, generasi 2. Kalau gram luas biasanya banyak banget. Hampir rata-rata itu dia termasuk spektrum rata-rata gitu. Jadi apalagi saja yang gram negatif.
minimal ini tangan bahasa banyak-banyak. Oke, tapi ditanyakan dia. Hati-hati quinolone meskipun dia itu spektrum luas, tapi dia ada disebut hubungannya itu penting. Quinolone, gitu. Oke. Kemudian ini adalah aktivitas bakteri khusus, jadi tidak usah aku sampaikan semua ya. Intinya adalah metronidazole. Itu mungkin kita kenal untuk pengentasan amoeba. Pernah dengar ya? Penyakit diuretik gitu. Nah, metronidazole itu tapi dia itu sebenarnya adalah antibiotik. Tapi dia itu untuk khusus bakteri anaerob. Gitu. Karena untuk Pontrymoxazole itu dia hanya dibutuh banyak bakteri. Nah, teman-teman, ini antibiotik itu kan dikeluarkan menjadi tiga, ada akses, ada watch, sama reserve. Bedanya apa? Kalau antibiotik yang akses itu dia adalah antibiotik yang bisa diakses di vaskes mana saja. Oke? Nah, makanya ini adalah obat-obatnya itu cenderung obat-obat yang umum kita temui di puskesmas. Contohnya apa? Amoxicillin, penting banget kan? Sakit gigi, amoxicillin, asam mefenamat, methylprednisolone. Misalnya obatnya. Kemudian yang terakhir apa? Cefadroxil, erythromycin, ciprofloxacin, gentamicin, Pontrymoxazole, ya kan? Itu yang umum-umum yang sering kamu dapat lah biasanya. Tapi kalau kategori watch ini biasanya harus diresepkan oleh dokter spesialis. Contohnya ada azitromycin biasanya atau fosfomycin, levofloxacin. Oke. Dan kalau reserve, dan ini udah kategorinya udah tinggi banget. Bahkan kalau di rumah sakit itu harus dilaporkan ke tingkat PPRK untuk dilakukan pencatatan supaya apa gunaannya itu rasional. Enggak terus kayak apa dikit meropenem, dikit apa meropenem gitu. Karena kebetulan kemarin aku waktu jadi di PPRK benar memang penggunaan meropenem itu banyak banget. Nah ini harus dikontrol. Jangan sampai terlalu banyak. Karena kalau ceritanya ini kalau sampai ini udah resisten ya udah tinggal tunggu tanggal dipanggilnya kan gitu. Kemudian untuk ibu hamil cukup ini aja eritro, metro, penicillin sama cefalosporin. Beta-lactam biasanya aman untuk ibu hamil. Beta-lactam ada apa aja? Penicillin, cefalosporin, lagi karbapenem, lagi monobaktam sama beta-lactam inhibitor. Untuk kontraindikasi bagi antibiotik untuk anak ya, jadi kalau tetracycline itu tidak boleh diberikan pada anak. Ada yang menceritakan nggak kenapa sih kok tetracycline itu dia tidak boleh. Ada yang bisa menebaknya kira-kira kok dia bisa discoloration. Bahkan simprom kok ada dulu orang ini kira-kira dia tahu juga. Ya, teman kamu bisa lihat di sini. Oke, ini adalah struktur tetracycline. Pernah lihat di SKK?
Pengujian polifenol itu pakai apa? Pakai CL3. Oke? Dia kenapa pakai CL3 itu bisa mengkilat, kan? Kalsium pada anak itu bisa dikilat sama tetrasiklik. Itu yang bikin dia itu discoloration. Oke, sekarang coba kita lihat tadi struktur ciprofloxacin bisa menyebabkan tendon rupture kan? Artinya kerusakan tendon. Bisa dilihat juga ya, you can see that di sini bisa dikilat. Simpelnya mikirnya begitu. Oke, jadi dia itu bisa ada reaksi mengkontrolkan di situ. Makanya sebenarnya kalau pasien dapat ciprofloxacin kemudian dapat suplemen kalsium harus dijaga karena nanti kalsiumnya itu akan dikilat sama cipronya jadi nggak gitu. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke yang tadi. Oke, ya. Efek sampingnya silakan ini dilihat. Yang aku ingin aja itu yang utama sering muncul ya. Penicillin itu anafilaksi. Kalau yang minum glikosid dan ototoksik, neurotoksik, karena mereka memiliki efek PAE, post antibiotik effect. Jadi dia itu meskipun sudah kadarnya sudah mulai turun, tapi dia masih bisa memberikan efek. Makanya perlu diperhatikan. Iya kan, gitu. Oke. Nah kemudian kalau ya tadi udah. Oke, ini silakan nanti obat. Jadi jangan kaget kalau saya ketemu ya ada istilah MRS. Nah, medicillin resistant Staphylococcus aureus. Artinya dia dari kita sama penicillin, cephalosporin, macrolide, kemudian sama kuinolol sudah mulai resisten. Jadi kalau tadi itu gimana dia udah dikasihnya biasanya yang antibiotik kelas tinggi. Contohnya amphotericin. Dan yang lain. Silakan nanti bisa kalian interaksi antara antibiotik yang kemarin keluar di soal UAS itu yang ini cefotaxime sama gentamicin itu menyebabkan nephrotoxin. Ini yang kemarin keluar karena ada reaksi toksisitas. Kemudian AD dia hepatotoxin. Oh ya, untuk pengerjaan deteksi nanti kita pakai bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya kamu nulis nephrotoxin itu kan biasanya kita mungkin tulisnya kan ini ya ciprofloxacin ini ya. Tapi kita bahasa Indonesia kan bisa aku ikut Efornas. Jadi ciprofloxacin ini ya. Kemudian nanti ada efek sinergisnya biasanya hybrid sama penicillin aminoglycoside punya ini nggak luas atau dipelajari dan faktor-faktor kemudian antibiotik. Jadi tidak ada spektrumnya. Jadi ya spektrumnya dia luas atau sempit, gram positif atau negatif, anaerob atau anaerob, gitu ya. Resistensi apakah misalnya udah resisten ini, apakah kita mau diberikan? Lokasi infeksinya, misalnya lokasi infeksinya di pernapasan, mesti antibiotiknya akan berbeda dengan yang ada di saluran kencing. Kalau di saluran kencing syaratnya adalah dikeluarkan dalam bentuk metabolit utuh. Oke, sama farmakokinetiknya bagaimana? Oke. Jadi teman-teman, dalam pemilihan antibiotik kita ada alur pemikirannya. Satu, ketahui bakterinya apa. Dua, geraknya apa. Gitu ya. Kemudian respirasi benar, aerob atau anaerob. Keempat, pilih antibiotik yang sesuai dengan gramnya. Utamakan yang spektrum luas dulu. Oke, setelah spektrum luasnya ada,
Nah, baru nanti kalau misalnya nggak sebut kita pilihkan spektrum semua. Gitu. Nah, jadi kita pemikirannya seperti ini. Oke, kalau antibiotik itu teman syaratnya adalah kalau dalam 2 hari tidak ada perbaikan. Oke, jadi misalnya nih kamu sakit sipro diare, kok dalam 2 hari tidak ada perbaikan, berarti harus ganti lapor. Ya. Nah, kalau seperti ini harus dikultur. Nanti kultur kan ketemu bakterinya apa? Oh, langsung ketemu gram yang positif. Oh, berarti dia spektrumnya kita berikan spektrum itu yang sempit kalau gitu. Nah, sekarang kita akan ISK. Oke, kita akan ISK. Oke, ISK. Jadi bagaimana infeksi saluran kencing itu terjadi dari ginjal sampai ke ring. Oke, nah, jadi aku pertanyaan di beberapa sih, oh gini. Nah, jadi gini teman. Pertama, itu dari ini ginjal, ureter, anotomi, jika pria ada prostat, kemudian mereka. Nah, lokasinya kalau pielonefritis itu dia dari ginjal sampai ke ureter. Kalau sifilis itu dia di anotomi, kalau di prostatitis, kalau uretritis itu biasanya karena ISK kateter. Jadi ada pasien rumah sakit pakai kateter, misalnya 2 bulan nggak berhenti, itu bisa rawat kena ISK. Ya. Kemudian kalau semua lokasi di saluran kencing ini dia kena, berarti namanya urosis. Nah, bakteri itu pertama masuk dari mana sih? Dari uretra. Dari uretra yang lurus naik semua. Sampai ini dia dari bakterinya kita pelajari ya. Dan kesehatan itu dia berapa apa? Ada yang ngomong supaya kali kok bisa kita ada ngomong gini ya kan tapi itu sesuatu yang ya karena posisi anus dan uretra itu juga jadi kalau bakteri itu akan sangat mudah ini dari situ ya tekanan situ itu akan gampang banget. Anda kalau yang memenuhi itu sampai di situ memang bisa gitu ya. Kemudian ada staphylococcus sama pseudomonas. Oke. Nah, sekarang ada gejalanya. Yang penting kalian tahu ya. Pertama, kalau kencing akan terasa perih. 2, ada ditandai darah. Itu biasanya namanya hematuria. Hematuria berarti ada darah di urin. Kemudian kalau ada nyeri di daerah perut bawah sini. Pengobatannya biasanya ISK itu dia cukup dengan pakai jadi ini ya teman. Ada pielonefritis akut, ISK komplikata, ada sistitis, ada prostatitis, ada ISK yang resisten. Nah, jadi antibiotiknya kalau kamu amati semua jenis ISK cukup pakai cipro atau quinolone dan potri. Udah itu aja. Oke, apapun jenis infeksinya, mau dimanapun, kalau nggak cipro, potri. Atau kalau nggak biasanya kita pakai depo juga bisa. Intinya quinolone. Dan kemudian ada juga loh kak, ada muncul beta-lactam cephalosporin generasi 3. Karena cephalosporin generasi 3 kamu bisa lihat di sini, dia kan dia spesifiknya apa ya? Luas, bisa negatif, bisa positif. Sedangkan bakteri pada ISK, itu adalah dominannya campuran negatif positif bisa. Sehingga kita bisa berikan antibiotik yang spektrumnya luas. Oke.
Nah, kemudian ada juga aminoglikosida. Kok bisa? Ingat, Escherichia coli gram negatif, ya kan? Berarti kita berikan aminoglikosida untuk gram negatif. Terakhir ada fosfomisin sama nitroglycerin, kita juga sudah punya di dasar. Fosfomisin itu untuk antibiotik yang untuk ISK khusus. Bahkan dia ada restriksi dari Kemenkes, hanya boleh digunakan pada ibu hamil yang sudah resisten dengan antibiotik lain. Oke, fosfomisin. Jadi urutan pemberiannya, pertama kita berikan quinolone dulu atau O3, ya. Kemudian kedua bisa kita berikan amin cefalosporin ganti 3. Contohnya nanti ada cefixime atau ceftriaxone, ya. Kemudian ada fosfomisin atau nitrofurantoin. Nah, ISK itu ada kondisi khusus, misalnya ibu hamil. Nah, kalau ibu hamil itu kan kita pilihnya apa? Ingat, ibu hamil pilihnya kita PMSI, penicillin, apa tadi? Metronidazole, cefalosporin, aminoglycoside, azitromisin, erythromycin. Oke, jadi kita golongan beta lactam rata-rata sama untuk ibu hamil. Kemudian jadi bisa diberikan cefixime atau ceftriaxone. Gitu. Kalau ibu hamil, ya. Nah, kalau ibu hamil itu juga tidak boleh mendapatkan cotrimoxazole karena formulasi kongenital. Kemudian nitrofurantoin juga nggak boleh diberikan pada ibu hamil. Wah, sudah resisten nih, sudah dikasih sitro nggak boleh. Sudah dikasih cefixime nggak efek. Waduh, mau nggak mau nih harus diberikan antibiotik kelas tinggi. Kita berikan apa? Oke, kita berikan ciprofloxacin, gitu ya. Kalau anak pakai kurki nggak apa-apa. Ini kalau terapi farmakologinya, ya, nanti bisa kalian lihat kalau subjektifnya itu, oh berarti nyerinya berkurang. Kalau objektifnya itu, oh skala nyerinya berkurang, volume urinnya lebih banyak, kemudian ada mikrobiologinya, jadi tes leukosit testnya sudah turun, leukositnya turun, bakterinya turun. Sama minum cranberry, jangan kencing, kan akhirnya berbagai jenis. Ringkasannya dari bacotanku sekitar 10 menit tadi, kesimpulannya cuma ini. Ya kan? Nah, cuma kamu tahu gejalanya apa? ISK. Bakterinya apa? E. coli, Candidobacter, Bacillus. Gramnya apa? Oke, berarti kita berikan apa? Protein bisa, quinolone bisa, beta lactam bisa. Kalau spektroskopnya apa? Oh ya, fosfomisin. Jadi sebenarnya nanti kayak gastrointestinal sama pneumonia tak dibikin bisa. Paling tutornya nampak selesai. Gitu ya, tapi kan yoginya gitu ya. Kok pulang cepat nanti kan aku dimarahin sama DKP. Makan biji bukan. Nah, sekarang ke infeksi gastrointestinal. Oke? Ya, ini adalah gambarannya. Oh iya, ada pertanyaan, silakan. Jadi yang buat ibu hamil PMSI ini apa? Apa? Jadi yang buat ibu hamil. Tadi itu kan PMSI. Jadi bisa diberikan golongan beta lactam. Golongan beta lactam. Kemudian bisa kita berikan golongan makrolida. Makrolida besar. Ayo. Makrolida. Kemudian tadi ada cefalosporin, azitromisin sama jadi kalau ISK kita berikan cefalosporin dengan 3. Contohnya ada ceftriaxone sama cefixime. Oke. Lagi. Ada pertanyaan? Belum? Oke. Kalau belum silakan nikmati airnya dulu. Oke. Oke, diare itu apa sih? Jadi kita bahas dulu ada diare. Supaya tadi penyakit lebih spesifik diare itu akan lebih dipelajari nanti saat tes. Di mata kuliah ini mana dulu? Di masa ini mata kuliah. Soalnya bersih berubah.
Saya itu mau bocorin karir apa ya? Nanti saya mau bocorin soal apa tuh? Oke, jadi diary itu tracknya berapa kali? Lebih dari 3 kali. Konsistensinya harus cair. Jadi misalnya, Kak, aku 6 kali, tapi kompol-kompol atau peringgil-peringgil, kan padat, itu masih nggak apa-apa. Berarti artinya perutku lancar. Kok bisa gitu nggak Pak? Oh iya, aku habis makan gado-gado 3 kali sehari. Oh ya wajar. Kalau aku sampai 6 kali, gitu. Ya, jadi konsistensinya saya. Kemudian penyebabnya dia bisa bakteri, virus, atau yang lainnya. Jadi diare itu ada dua, diare spesifik dan non spesifik. Kalau dari non spesifik itu biasanya disebabkan karena adanya ini, kamu makan pedas, kok mencret? Nah, itu namanya dari non spesifik. Oke, tapi kalau misalnya nih kamu diare, tapi lu kayak kok ada setiap aku kok ada daratnya, kok ada lendirnya, kok ada baunya kayak cucian beras. Ya udah, berarti ada ada. Kalau cuma langsung kok suruh itu masih tidak apa-apa. Oke. Nah kemudian sebenarnya dari itu untuk pertahanan tubuh si diri kita untuk mengeluarkan si bakteri itu. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak akan jadi dehidrasi teman-teman. Nah, jadi ini tubuh kita kan ada air, tapi airnya itu kebuang karena diare. Jadi tubuh itu kan ini pemikiran tubuh itu. Jadi kamu harus memahami tubuh kamu sendiri. Oke, selain memahami perasaanmu sendiri. Jadi kenalilah dirimu sendiri. Oke, kita sering ya. Oke. Nah, jadi pertama, kalau orang diare ada bakteri khusus, logikanya pasti ini. Contoh itu, putih, kejar, Asia. Oke, putih sama Asia. Di mana? Jakarta. Oke. Anjir ada di mana? Oke, kamu? Depok juga. Anjay. Dia adalah ibu baru. Oke. Oke, katakanlah Asia keluar nginep di kosanmu 7 hari. Ya, 7 hari aja. Apa? Kamu pasti akan gimana caranya mulai rahasia kan? Kita gimana kayak enggak kosan. Pas, oh enggak sih, kamarnya panas banget ya sekarang ya. Hari ini udah dingin loh. Ini maksudnya mati menipis ya. Enggak sih kayak gitu, ini jadi kayak. Nah, itu sebenarnya pasien itu adalah bakteri. Putih, jadi khusus kita gimana caranya ngeluarin si bakteri kan gitu loh. Caranya apa? Frekuensi efeknya. Tapi apa? Jadi dia hanya air, jadi khusus bagus supaya kita efek terus. Oke? Diare itu ada 2 macam, akut sama kronis. Dan ini untuk pembukaannya udah tahu apa bedanya kronis akut dan nanti kan? Ya, jadi kalau diarenya itu akut, diarenya itu kalau diare akut, ya itu dia kira-kira 3 hari. Oke, kalau diarenya kronis, oke, kalau kronis itu dia sampai 14 hari. Ada mau spesifik dulu iya. Pas dia mau ngekek, keluar pas dia mau ngekek aku keseret banget. Ya, itu.
Jadi makanannya sama dari jangan sok kebiur. Iya, itu lainnya. Makanya ada kebetulan kamu pakai proses jongkok. Kamu proses jongkok. Wah, oke. Sambil naik HP, kamu tarik dulu. Oh, ada lebih. Nah, benar. Aku pernah sama dokternya itu di dokternya itu oh gitu ya. Beda mau dikasih ekstraksinya sehari 4 kali bong ikan 4 kali sehari. Akhirnya dikasih oh si proyek boleh kan berdiskusi. Akhirnya berisi bro, tapi setelah hasilnya keluar benar ada berita gara-gara ini semakin gaduh. Nama gaduh-gaduh di sebuah tempat nanti datang seperti namanya ya. Aku makan itu nggak apa-apa loh. 3 hari berturut-turut itu itu malah gimana ya? Aku nggak tahu ya. Meter tadi. Itu. Nah, akhirnya aku bilang ini metronidazole. Oke, jadi kalau misalnya makanya yang dari berbeda itu cek ada apa-apanya nggak? Oh, kalau ada biasanya kasih metronidazole. Itu. Ya, itu sekilas tentang cerita. Jadi tadi sebenarnya, kamu bisa contoh, nggak bisa gitu. Itu. Kamu nggak bisa contoh sih. Wes seperti kamu hidupnya mau apa sih orang malu, langsung mau peluk terus, gitu. Pas sekali soalnya itu sesuai. Pilih dia, ya gitu. Jadi ada kepala dehidrasi. Dehidrasi itu ada berat ringan sedang, berat sedang berat. Ringan sedang berat. Jadi dehidrasi itu mekanisme gimana? Kita pakai logika lagi. Air di tubuh berkurang. Oke, air di tubuh berkurang. Karena ini, aku punya sebuah plastik 1 kilo. Isi air 1 liter. Plastiknya kan penuh dan full, iya kan? Tapi kalau misalnya plastiknya itu cuma 1 kilo, kamu isi airnya 200 ml, gebiol lah. Ya, airnya kopiak-kopiak. Ya, jadi kalau kamu ambil ini bisa kamu cuci kamu di extend itu, kamu bawa plastik gini ya, itulah, bukan extend. Yang gini ya. Tapi kalau bayangkan airnya itu penuh, mau dibawa nggak bisa kan? Itu analoginya seperti itu. Jadi ketika dehidrasi, itu kulit itu kalau ditarik, itu akan mudah nggak akan balik. Tapi kalau kulit ini ditarik balik, itu tidak dehidrasi. Berarti orang setiap hari harus dijiwai. Nah, gitu ya, balik ke ya gitu. Jadi ada perbedaan disentri sama diare. Kalau disentri itu biasanya ada beratnya sama ada lendirnya gitu. Dan biasanya itu ada inflasi mukosa, makanya ada. Tapi kalau diarenya, kalau diare biasa dia itu cuma infeksi khusus besar. Gitu. Nah, kemudian ada nih biokolera. Kolera itu nanti ditandai dengan kayaknya seperti air cucian beras. Pernah mencuci beras? Pernah. Itu komuni kolera. Ya. Kemudian ada cedera, salmonella. Salmonella saya lakukan pada dari ayam yang masih mentah, telur yang masih mentah. Jadi kalau mau makan telur masih mentah, hati-hati. Paling jadi, ya. Karena dia lagi ya, dia. Jadi kalau kamu ya lagi kamu baik dia sih namanya. Atau kamu strategi terapinya kita bisa berikan oralis untuk memberikan cairan tubuhnya. Jadi kalau dehidrasi nasar, misalnya ada apotek itu dehidrasi dia apa dia udah kayak lemes gitu loh. Lemes ini kasih apa ya? Itu minum oralin dulu. Gitu. Terus misalnya kalau dehidrasi berat gimana kan? Udah nggak bisa sadar gitu. Jiwet udah nggak terasa hujan. Apa mau kasih obat? Oke. Mau kamu gimana itu aturannya? Setiap kamu diare
itu harus minum 2,4 liter. Jadi kalau dari start dari sore gitu 3 kali, ya nanti kamu minum oralin itu 12 gelas atau gelasnya 250 cc. 12 gelas kamu belum tahu minum, tapi nggak harus langsung 2,4 liter ya. Dari juga harus di 2,4 ya. Dan tapi kamu cukup pelan-pelan, nanti ada juga pertanyaan juga misalnya tentang waktu jam kamu habiskan. Habis itu tuh kamu habis itu wah udah nih masuk mencret jerot minum 1 gelas, mencret lagi jerot minum 1 gelas lagi gitu. Itu kalau masih diarinya lipat bedanya tidak. Jadi itu biasanya diberikan pada anak. Jadi kalau dari pada anak itu biasanya kita cukup berikan sih sama orang aja. Cukup. Nggak perlu yang lain. Ya, karena SIM itu nanti dia bisa mencegah kabutnya dari lagi sama beberapa bulan ke depan. Dan itu real guys, real, no fake. Ya. Nah, kemudian kami juga harus habis jadi sepertinya antibiotik gitu. Pernah minum sih? Belum pernah. Oke, nanti habis ini dari sini beli apa juga saya mau beli SIM. Bisa diapain kak? Dilihat hasil. Jadi cara minum SIM itu ditaruh di sendok air, nanti kayak tabel dispersible itu dia akan hancur, bisa sering banget. Itu nanti bisa diminum. Kalau pabriknya dapat yang kurang bagus, biasanya kurang enak. Kalau pabriknya bagus, dia nggak pasti kehamilan gitu. Akhirnya ada antibiotik tapi nggak wajib ya berdasarkan gejalanya. Sama juga spasmoditik. Jadi gini, ada spasmoditik itu tidak boleh dipakai. Ada dia. Kenapa? Karena gini. Tadi kamu apa di usus kan banyak air harus dikeluarkan. Oke? Kalau dikeluarin berarti harus ada reaksi kontraksi kan. Jadi ada impuls dari ususmu itu kayak kebanyakan air di usus. Oke, nyampe impuls ke otak. Otak. Buat orang ini mules. Tadi pagi ini udah siap. Kelas 8, 710 mau berangkat, ke PC. Nah, kemudian nanti otak akan memberikan info atau mulutnya melilit. Spasmoditik itu akan memberikan rasa melilit itu. Sehingga kamu nggak akan bisa ada rasa itu ada usus dengan cairan, lalu dengan tai-tai kehidupan. Oke, bakterinya yang harusnya dikeluarkan malah simpan di situ, malah bisa narik. Jadi dari spasmoditik. Kalau memang kamu diare, ulamnya tak matiin ya, enak dimatiin banyak lagi. Oh iya benar, juga dimatiin. Oke, lanjut. Obat diare itu ada pendukungnya, itu ada kaolin pektin sama antaplugin. Itu kita menyerap air dari tinja, jadi tinjanya itu lebih padat. Tapi ingat, kaolin pektin tidak boleh diberikan pada anak di bawah 3 tahun. Sehingga pada anak di bawah 3 tahun cukup diberikan itu dan sebagainya. Oke. Ada loperamid sama opioid. Mereka itu dia di khusus itu ada reseptor opioid sehingga nanti dia akan mencegah apa ya? Impulsnya itu menghentikan mobilitas khusus sehingga melambat nanti bisa nggak enak. Makanya sebenarnya akan lebih baik kalau loperamid itu diberikannya setelah antaplugin dulu. Jadi antaplugin dulu, kaolin pektin. Antaplugin contohnya selanjutnya ya. Terus enggak diendorsi. Nah, kemudian nanti kalau mikroskop itu nanti ada kandungan kaolin pektin. Bisa juga kamu minum kaolin yang warnanya hitam itu. Ya, sekali minum habis itu gigimu hitam-hitam, saya makan hitam itu juga bisa. Kemudian cukup kita sendiri jalan keluar. Yang penting kamu tahu itu. Jadi kalau ada obat opioid, biasanya orang akan sebeli karena dia akan menahan mobilitas khususnya berkurang. Ada menginhibisi diare, biasanya obat-obat menginhibisi diare itu obat-obat untuk sembeli. Kalau orang sembeli dikasih obat-obat yang bikin diare, obat-obat diare adalah obat-obat yang bikin sembeli. Ya enggak, tinggal diare aja.
Gitu. Biasanya aku pernah nemu orang kasus usia itu di RSA. Jadi deh, itu gini, dia itu pertama ngeluh sebelit, nggak bisa, ngeluh diare, Terus itu dikasih obat kan, dikasih apa ya waktu itu, dikasih apa lupa, beneran tuh berhenti, sembelit, dikasih laktolosa, habis itu kayak lagi, sekian itu, oke, jadi obatnya itu cuma gitu, balikan gitu loh, ya. Contohnya laktolosa. Jadi kalau kasih data sama magnesium itu protein kontraksi. Kalau metoprogram itu meningkatkan mobilitas. Nah, cukup ini. Kalau kamu kolera, quinolone putri. Sigila, quinolone. Camilo, doxy. Amoeba, metro. E. coli, quinolone putri. Clostridium, metro. Reverse, cipro, salmonella, ampicillin. Cukup. Oh, banyak gitu. Jadi intinya adalah kolera itu adalah, nah kita pilihannya ini. Kamu lihat deh, rata-rata ada putri sama quinolone, ya kan? Nih. Kemudian yang beda itu cuma Campylobacter dia pakai doxy. Kalau kamu itu, ya. Kalau salmonella ini pakai ampicillin. Ini sebenarnya itu ada beberapa sumber mengatakan berbeda, tapi soal warnanya ampicillin beda. Terus ada di sini ya, dari mana? Ya kan? Sini itu salah satu profilaksis misalnya ini. Ada sesuatu dari berdarah oke 50 miliar. Kemudian anak berencana ke suatu kota yang dimana kalau masak di obrol pakai tangan. Oke, ya di obrol pakai tangan. Setelah itu di obrol dan kamu merasa itu namanya dari travelers. Jadi kamu dari karena perjalanan itu bisa diprofilaksis. Jadi si dulu beberapa hari sebelum pergi saat pergi minum. Itu juga bisa. Ringkasannya, ayo. Nah ini yang paling penting di saat latihan. Aku bacot sudah 15 menit yang penting cuma ini. Ingat, kolera negatif sidra negatif, ambil negatif, kembali negatif, jadi kalau yang muslim mungkin negatif. Berarti kalau ini apa? Yang luas dulu. Pakai apa? Putri. Kan luas ya. Dominan juga negatif. Bisa quinolone kan dia spektrum luas tapi lebih ke negatif. Sedangkan kan bakterinya tadi dominan yang negatif, ya kan? Bisa nggak dikasih quinolone? Kemudian ada beta lactam juga bisa nggak? Yo bisa sih, tapi dia lebih luas kasihnya. Dia untuk positif sama negatif. Terakhir dia ada azitromycin juga bisa diberikan, tapi jarang. Gitu. Azitromycin lebih dominan digunakan untuk pernapasan pneumonia. Gitu. Yo, gimana? Jadi dari traveler sama dari setan. Jadi kalau dari traveler itu ceritanya gini, diare yang yang agak melemah gitu loh. Melemah yang dalam arti itu tidak dalam cakupan katanya ngawur. Ya saya. Kalau dia itu sebenarnya pengalaman saya itu bisa jadi karena mikrobioma atau bakteri yang ada di sana. Mungkin itu belum pernah kenal sama mungkin kamu di sini kamu pernah makan es kembali hilang gitu kan. Habis itu nanti goreng ayam. Mungkin kamu terbiasa dengan itu, mungkin kamu sudah kenal. Tapi ketika kamu keluar kota, nah, kamu keluar kota nih, kamu dari, nah itu jadinya terbatas karena bakterinya itu kamu imun kuat dan belum kenal bakteri. Kalau dari biasa itu kan biasanya kan sangat masuk seperti itu tertentu. Dan terima kasih ada yang mau bertanya lagi. Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Pneumonia, yuk.
Ini tidak ada makna politik ya teman-teman ya, saya netral ya ini. Kalau foto punya ini sekarang gini ya. Oke, kita menyimpulkan. Pneumonia itu adalah infeksi pada yang dimana dia itu terbagi menjadi tiga, ada CAP, HPV, sama VHP. CAP itu adalah pneumonia komunitas, di mana dia itu kena pneumonia karena terjadi di masyarakat. Kalau HPV, dia itu harus berada di rumah sakit full 48 jam terus kena pneumonia, baru pneumonia HPV. Tapi kalau misalnya karena ventilator itu VHP. Sekarang aku mau tanya, ibu E berkunjung ke puskesmas karena menderita sesak napas, lendir berwarna hijau dan batuk. Ibu E menceritakan bahwa gejala ini muncul setelah menjenguk temannya yang sakit di rumah sakit. Kira-kira jenis pneumonia CAP. Ya, jadi terjadi kan paling syaratnya harus full 2 hari di rumah sakit, full di rumah sakit, dan itu bisa tidak berstatus. Pun biasanya itu terjadi di ICU. Jadi kalau ICU itu menjadi ini ya teman, aku juga mengimbau kalau kalian punya anak kecil besok kamu sudah menikah punya anak 12, kalau pagi-pagi sebenarnya di bawah ICU itu bakterinya banyak. Aku udah pernah lihat lembaga laporan BPK saya di nasional itu ternyata dari rumah sakit itu sering gitu loh, apalagi ICU bakterinya banyak dari kursi itu masuk ke tubuhnya, kok sesek. Nah, hati-hati ya. Jadi makanya ada aturan kalau anak di bawah umur tidak disarankan untuk infeksi. Kan pasien ya, cuma pertama menjenguk teman, ya kan? Ini infeksi mati, kan aneh mas? Waduh. Gitu, oke. Nah kemudian ada bakterinya apa? Sebenarnya positif teman-teman. Yang pneumonia itu adalah dia sampai ke pneumonia paling umum, yang positif. Kemudian kalau HP sama, pneumonia sama ada Staphylococcus aureus, MSSA. MRSA methicillin resistant Staphylococcus aureus. Kalau MSSA methicillin sensitif. Oke? Bedanya. Kalau PHP itu adalah karena kenapa? Karena pasien ventilator di ICU, ya enggak? ICU padahal penuh dengan bakteri yang resisten sana sini masuk. Kayak kamu kateter, dia pakai kateter kan dimasukin alat dari uretra, ya udah masuk bakterinya. Nah, aku sistemnya pakai ini ya, karena lebih enak juga. Jadi yang pertama, kalau CAP rawat jalan, dan positif kan, berikanlah dia analog atau doksi. Doksi itu sudah jarang dipakai. Tak bocorin. Tetracycline, doxycycline sudah jarang dipakai. Karena apa? Sudah terlanjur resisten sana sini. Kedua, penggunaannya juga kurang enak. Jadi harus 4 kali sehari. Orang males ya. Orang kadang kita 3 kali sehari itu seminggu pak. Kan gitu ya. 4 kali. Jadi makanya kamu apa aja sama di sini sama itu. Yang sebelah sini itu kalau ceritanya ada apa berantakan. Jadi kalau mau berat, nah baru nanti diberikan yang ini kombinasinya. Tapi biasanya kalau di rumah sakit langsung dikasih levofloxacin di table. Levofloxacin. Kalau ini normal, makanya dapat bukan kalau dari mobil. Kalau CAP rawat inap tapi dewasa, tadi kan rawat sedang. Ini rawat inap kita kombinasi biasanya bisa beta amaklorida. Nah, itu yang utama itu beta amaklorida teman-teman. Jadi biar kita bisa kombinasi kalau spektrum sempitnya bisa amoxicillin, erythromycin. Kalau spektrum luasnya itu bisa kita berikan, sempitnya itu kita berikan ceftriaxone, azitromycin. Biasanya itu ceftriaxone sama azitromycin. Oke, atau quinolone respirasi. Ya.
Kemudian kalau pneumonia pada anak, ya udah amoxicillin aja atau azitromycin masih boleh. Atau cephalosporin generasi 3 untuk anak. Jadi kamu dari CAP itu sudah bisa kelihatan ya rata-rata pakainya amoxicillin. Pakainya kalau nggak amok, azitromycin, levofloxacin. Muter-muter di 3 ini tak kombinasi tambah ini paling tambah-tambah kalau dia ada. Dan memang real di lapangan seperti itu. HAP itu adalah hospital, ya. Karena bakterinya dia banyak ada pneumonia, ada E. coli, ada kita biasanya berikannya levofloxacin. Langsung nggak ada spektrum khusus karena dia sudah terlanjur ya. Di rumah sakit itu ada sangat sudah. Oke, jadi makanya kalau di rumah sakit, kalau misalnya jangan lakukan ventilator, kalau di rumah sakit yang ada di dekatnya farmasi ini, kan kayak mall itu, kamu naik kalau pegang ventilatornya gede-gede habis pegangan ini, kamu bersih itu pakai tangan, gitu. Habis itu kamu makan, selesai. Kita tunggu tanggal lainnya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya pasiennya itu kayak depo, tapi kalau mau pakai pasien itu dipakainya antivirus biasanya karena mungkin ada E. coli-nya tinggi atau Klebsiella pneumonianya tinggi gitu. Oke. Kalau di lapangan kita pakainya cephalosporin ini di lapangan ini pakainya ini ya. Ini kalau di lapangan saya jadi suka-suka. Jadi makanya antibiotik itu tuh kayak ada seninya gitu teman. Jadi nggak bisa ada patokan khusus ini, enggak. Seni gitu loh. Jadi pernah ada pasien pneumonia. Apa kalau pneumonia itu kalau nggak amok ya, saksinya gitu. Aku tanya, kok pakainya cefotaxin? Mau kaget kan? Lah memang cefotaxin itu untuk pneumonia bisa ya? Bisa. Loh dari mana? Nggak tahu. Nah dari sini, karena kita lihat bakteri dalamnya apa? Kalau CHP rawatina, oh berarti dia Staphylococcus pneumoniae. Oh ya, rata-rata tidak berkala 60 itu. Tapi cefotaxin itu kan dia kan generasi 3. Beta-lactam, cephalosporin generasi 3. Berarti kalau dikasih misalnya ceftriaxone atau cefotaxin, boleh nggak? Boleh. Gitu. Oke. Tapi kamu nggak perlu ngapalin kan cefotaxin, nggak usah, itu nanti seiring berjalannya waktu kamu akan nambah sendiri. Terutama kalau udah PKB selesai. Kalau ngapal gitu kan. Gitu. Ya. Kan bisa paling PKB. PHP kan video. PHP itu ada Staphylococcus pneumoniae sama. Karena kan pneumonia ya. Nah, aureus. Nah, kalau obatnya kita biasanya pakai kalau sudah parah diterima anatomisin. Itu kalau kita sekarang bahkan penggunaan anatomisin itu kan cukup berat ya. Jadi itu kayak ini terakhir banget dulu. Biasanya kita pakainya induksi quinolone respirasi atau vitamin dulu. Kalau nggak bisa pakai meropenem. Kalau nggak bisa anatomisin. Gitu. Jadi bisa ini ya, tangarosin bisa, meropenem bisa, quinolone respirasi bisa, vitamin bisa. Quinolone respirasi ya, jadi aku catain soalnya nggak ada ya di situ ya. Iya. Ada nggak sih? Ada quinolone respirasi. Quinolone respirasi itu dia ada levo, foxy ya, gitu. Oke? Terapi suportif, artinya orang pneumonia itu tetap, yaudah kita berikan antivirus 1 gramol, ya kan? Atau misalnya kalau panas ya kita kasih paracetamol. Karena aku pengen obat, ini real life, yang obat, aku nggak sadar kan, yang obat aku pakai masker. Setelah tangkap, posisinya TB fase intensif itu langsung pakai masker. Jadi kalau kamu penyerah di rumah sakit, jadi pasien depan itu pasien TB yang baru fase intensif, gitu. Ditanyakan, gimana TTN-nya gampang apa sulit?
Anjay. Gimana? Sejauh ini masih lancar. Anjay, selesai. Yaudah, nanti aja itu masuk. Oke, kita ke IP dulu ya. Tadi dulu. Aku nggak berani kasih gambar ini biar nanti nggak kesannya aku gimana dulu tidak dipakai gitu ya. IP itu ceritanya ini karena waktunya agak mepet, jadi silakan nanti ini dipelajari. Ini prinsipnya adalah kalau HP itu bisa nempel, masuk, dimasukkan classes, kemudian datanya nempel, diekspresikan, kemudian nanti harus bentuk virus baru dan tidak nempel lagi. Dan aksinya itu obat kita itu ada yang dia menggambar di virusnya sini, jadi dia itu mau beli virus, ada juga untuk reseptornya. Ini. Contoh ini reseptor. Ini ya. Kemudian ini virus. Kan ada spike ini lah. Nah, obatnya itu nanti ada yang dia tugasnya di sini. Nah, jadi virusnya mau nempel nggak bisa. Atau dia nempel di sini obatnya, gitu. Gitu, obatnya nempel di sini. Oke? Nah, kemudian dia bisa nempel. Gitu. Oke, lanjut. Dan obat-obatnya itu kan ada singkatan, ada AZT, T, 3DC. Itu apa sih Kak? Aku kok nggak ada singkatannya? Itu dari nama kimianya. Misalnya azido itu namanya itu azidotinidin, disingkat AZT. Terus ada 3DC itu apa itu di mana 3-tiazinidin. Apa terus misalnya tenofovir TDM, tenofovir disobrasublimasi. Dipakai dan didioksin ini satu. Dan yang lainnya cuma itu biasanya kalau nefirapin kan singkatan dolutegravir sama lopinavir ini. Dan prinsipnya apa teman? Dulu dan lain lama kita masih menggunakan sistem kombinasi obat 2 NRTI dan 1 NRTI. Boleh. Ini tulisan ya. Jadi kan dulu itu ada 2 NRTI sama 1 NRTI kan ini. Tapi kan kita mengenal ya kalau dua obat dengan aksi sama dan dengan target aksi sama itu kan juga tidak bisa memberikan efek yang optimal sebenarnya. Sehingga sekarang berubah menjadi apa? Sekarang juga menjadi 1 NT-RTI, 1 N apa nih ya? Namanya tenofovir lamivudin NRTI plus 1 INSTI. INSTI itu dolutegravir. Ya, mulai kurang ajar itu. Nah, terus sekarang jadi obatnya itu dalam bentuk kombinasi teman-teman. Ya satu tablet isi 3 obat. Nah, kemudian lamivudin harus ada di setiap lini ya. Jadi lamivudin itu harus ada di setiap lini. Entah itu ibu hamil, entah itu ibu menyusui, entah itu anak kecil, entah itu anak setan, ada lamivudin. Oke. Algoritmanya ini ya, tenofovir, lamivudin, dolutegravir. Kita kalau di rumah sakit nyebutnya TLD. Ya, jadi ada 2, TLD, TLE. Singkatannya di rumah sakit dulu. Kalau TLD tadi, kalau TLE, tenofovir, lamivudin, oke. Nah ini ada, kayaknya nggak pernah lihat di postingan mana ya. Ini di sini tuh kalau kita kayak itu lebih dipilih karena hepatotoksisitasnya lebih rendah.
Kalau dulu terdaftar sudah bisa digunakan. Kemudian kalau ibu hamil kita pakainya nevirapin ya. Sama kalau pasien TB kita pakai algoritma biasa. Tapi kalau pada pasien TB tidak boleh menggunakan dulu terdaftar karena reaksi interaksi dengan rifampicin gede banget. Gitu. Jadi makanya tidak disarankan menggunakan TLD pada pasien TB. Pakainya TLE. Ini kalau pada anak itu biasanya lebih kalau dari guideline itu lebih bagus tabel sebenarnya. Lebih bagus tabel. Oke. Tapi kalau karena tabel itu masih mahal, biasanya kita menggunakannya sidofudin kalau pada anak. Nah, ini adalah efek samping. Kayaknya aku lihat efek samping di soal ujian itu banyak bukai luas kayaknya. Jadi dihafalkan ya. Jadi yang paling penting itu adalah lamivudin itu efek sampingnya paling minim sehingga harus ada di setiap. Nah, itu efek sampingnya paling minim. Kalau statudin dia lingkungan jadi pasiennya bisa tambah terus. Bisa terus dia dong kan? Oh ya, kamu dari mati ya gitu. Oke. Ada tenofovir. Itu dia toksisitas ginjal. Jadi kalau ada pasien gagal ginjal dan kasih tenofovir. Sama kalau sidofudin kan menyebabkan anemia, neutropenia. Ya udah, berarti jangan kalau ada pasien anemia. Gitu. Kalau empavirenz itu gangguan SSP, ini real kejadian. Aku waktu di puskesmas nyerahin obat, dia dapat obatnya satu-satu, bukan dalam bentuk kombinasi. Itu tenofovir, lamivudin, sama empavirenz. Biasa kalau ada kita harus kan gimana mas setelah minum obatnya ini gitu. Oh iya mas, saya tuh setiap minum yang ini itu kok jadi ngantuk ya, muncul empavirenz. Jam itu dia ngantuk katanya. Oh, setelah mencari ternyata memang empavirenz itu ada gangguan di SSP, di saluran saluran. Jadi kita secara pusat. Bahkan kalau alat itu SSP-nya itu sampai gangguan psikiatri. Gitu. Ya. Jadi ya gitu. Kalau nevirapin itu lebih toksik. Ya. Nah, ini untuk kondisi khusus misalnya pada pasien dewasa kita pakainya modif diganti TLO. Kalau infeksi TB, hati-hati dulu gratisnya kita gunakan empavirenz. Kalau pada anak baru lahir gunakan sidofudin. Oke? Tapi hati-hati kalau misalnya kalau empavirenz itu nggak boleh 2-3 tahun, tenofovir 2 tahun nggak boleh. Dan ternyata anak kita pakai sidofudin. Karena kalau anak misalnya muncul yang HIV, anaknya itu rawan kena HIV, sehingga harus perlu semacam profilaksis. Itu namanya SD. Dan sidofudin tapi menyebabkan tadi isma anemia. Nah, jadi kalau misalnya anemia pada anak diganti ke statudin. Gitu, ya. Ini soal kain kapan tuh keluar, dia tuh nonton ini sekalian belajar. Terima kasih DKW. Kalau kamu nggak mudah kayak belajar. Kayaknya peringatan kamu belajar ya mesti kayak. Nah, kemudian kalau gangguan privat itu menjadi nevirapin. Kalau gagal ginjal itu tenofovir, kalau dewasa itu sama sidofudin, anemia ganti ke tenofovir, kalau hamil dari empavirenz. Dan ini regimen yang dihindari. Contohnya adalah menggunakan seluruhnya NRTI. Nah, aksinya sama semua kok di situ di reverse transkriptase inhibitor. Aksinya semua sama di situ. Nah ya kan orang bervariasi ya. Kamu bayangin deh sebelum tadi kamu cuma makan nasi sama berdua. Nasi. Cuma apa? Jadi sehingga nanti kamu perlu ada kombinasi lain, kombinasi sekarang. Yuk, ada pertanyaan. Masuk ke apakah teman-teman sudah sampai tidak apa-apa dengan minuman baygon rasa lavender rasanya nikmat sekali loh mas. Mau berminat kita baru dua dari satu. Kalau mau boleh kan? Saya baru sejuta loh. Berminat nggak kan? Pasti belajar fakta. Nanti pasti
Ini belajar pakai green. Iya enggak sih? Atau kakaknya berminat, baygon rasa lavender, enak loh kak. Habis itu nanti kakak akan bahagia selama-lamanya. Dia udah susu. Yuk, lanjut. Kita ada plan yang HIV? Atau sudah paham? Paham, enggak. Beneran paham dulu ya. Kayaknya lemas. Tahu kecepatan enggak? Agak ya. Agak kecepatan. Oke, sekarang kita masuk ke malaria dan DBD ya. Terakhir, malaria itu dia itu penyakit. Manusia. Oke, jadi malaria itu disebabkan oleh yang pertama virus betina. Oke, dalam masalahnya malaria itu berarti menjadi beberapa jenis, ada malaria ada vipas, ada malaria sama opa. Masing-masing memiliki masa inkubasi yang berbeda. Fase paru paling cepat biasanya. Oke, nah kemudian hospes. Jadi kalau hospes itu ada hospes perantara definitif sama hospes eksklusif. Jadi bisa dipelajari aja untuk tambah dulu. Oke. Kemudian ini adalah skema daun hidupnya si malaria. Jadi yang pertama itu itu nyamuk gigit kamu itu mengeluarkan sporozoa. Oke. Sporozoitnya itu nanti masuk ke dalam darah, nanti transit ke liver. Dari liver itu nanti akan berubah teman-teman. Antara dia menjadi hipnozoik itu dia akan mata diem kalau bakteri itu dormant. Atau nanti dia lanjut ke skizon. Nah setelah skizon dia jadi merozoik. Merozoik jadi tropozoik. Tropozoik muter, nanti ada skizon sama jadi merozoik. Dia muter-muter terus. Nah masalahnya adalah nanti ketika skizon itu merozoik dan ini skizon itu masuk darah, kan tropozoik dapat di darah nih. Ya kan? Nanti itu tropozoit itu lama-lama itu tuh ceritanya tuh berkembang menjadi skizon. Eritrosit itu akan banyak skizon. Nanti dia akan pecah. Sehingga makanya sel darah merah itu nanti akan sedikit muncul lagi. Oke. Nah kemudian nanti makanya ada eritrositnya itu akan gede karena darahnya pecah. Kamu bisa bayangin kalau bakteri lupa gitu loh. Virusnya nempel di bakteri, virusnya makin banyak, bakterinya pecah, virusnya nyebar di badan. Ini sama, ini adalah eritrositmu itu nanti adalah warnanya merah, itu nanti dia itu keisi skizon, eritrosit nanti pecah, skizonnya nyebar, nempel lagi. Analoginya begitu. Berkembang, makrogamet, mikrogamet, nanti ceritanya tuh nanti yang itu gigi kita nih katakanlah. Nah, ada mikrogamet. Jadi kemungkinan di lambung, kista, di biur, jadi seperti muter lagi. Oke. Jadi obat-obat kita nanti ada targetnya di sini, ada targetnya di sini, ada targetnya di sini. Ada 3 targetnya. Nah, istilah kita di malaria itu ada trias malaria. Trias malaria itu adalah gejala spesifiknya malaria. Jadi itu ada demam, bikin berkeringat. Karena pas skizonnya ini, gitu. Makanya kan orang malaria lepas karena apa? Eritrosit kita bertugas bawa oksigen. Sedangkan oksigennya itu alat transportasinya tidak ada. Ya sudah pecah. Apa? Ya udah lepas gitu. Riwayatnya itu adalah berbagai daerah bumi gitu ya. Kalau pernah berita malaria, kok bisa kamu ya malaria. Oh, lihat. Inkubasinya berapa kali? Sampai 12 bulan. Hati-hati, ada jadi kamu. Sama dengan transfusi. Dan malaria di Indonesia kita itu menggunakan sistem DHC, dihydroartemisinin combination therapy. DC itu tetap berubah. Pokoknya kombinasi. Jadi antara dihydroartemisinin sama piperaquid. Pokoknya ini. Nah, golongan artemisinin itu ada apa aja sih? Ada artemisinin, artemisinin, ada artemeter, artesunat, gitu-gitu.
Oke, jadi arti-arti depannya. Pokoknya ada kata-kata artemisinin sama piperacin. Kemudian, nah ini kombinasinya. Biasanya kalau ini pernah dikeluarin ya, itu kalau misalnya resisten kloroquine sulfadoksin mirimetalinnya masih di bawah 25, kombinasinya berarti kloroquine, supir, primaquine. Kalau kloroquine di atas 25, ya logikanya nggak bisa dong pakai kloroquine. Jadi tinggal tersisa sulfadoksin sama primaquine. Terus satunya diganti apa? Doxycycline. Gitu. Nah, terus sama ya, kalau kloroquine supirnya dia lebih dari 25, ya berarti nggak bisa pakai supir. Kloroquine sama primaquine. Nanti satunya dari apa? Doxycycline. Kalau tersisa dua-duanya, ya udah nggak bisa pakai semua kan? Nah, kayak ini, primaquine sama doxycycline. Kalau IPA kamu ngapalin yang ini aja, sama kayak ini. Jadi obat malaria itu untuk profilaksis saja. Jadi kalau kamu sudah doxycycline ini diberikan hamil 1 dia pergi saat di tempat sampai dia itu 4 minggu setelah pulang. Oke, itu doxycycline. Tapi kalau hidroksikloroquine 2 minggu sebelum pergi sudah minum, ya kan? Selama di tempat nggak perlu minum, langsung saat pulang dia minum lagi. Jadi misal Bapak Sentot pergi ke Papua. Jadi Bapak Sentot itu mau pergi ke Papua tanggal 25. Tanggal 25 dia mau pergi nih. Mau apa? Ini saya tuh mau ke Raja kamu. Ya, kamu kemana? Cuma dari orang ya. Nah, gitu. Jadi kalau karena tanggal 2 Pak Sopoti sedangin Sentot ya di tanggal 25. Lebih baik memilih doksi atau doksickloroquine. Memilih hidroksikloroquine. Kenapa? Karena jarak antara dia sekarang dan dia masih jauh. Kita pilihkan hidroksikloroquine. Tapi kalau sebenarnya ini misalnya Ibu Mawar mau pergi ke Papua sama suaminya. Nah, kemudian dia karena mendadak dapat panggilan sehingga harus pergi. Mau nggak mau berarti harus pakai apa? Doxycycline. Paham? Kemudian untuk malaria pada kondisi khusus itu pertama, kalau trimester 1 sampai 3 di artemisinin di perapan masih boleh. Jadi DHC ya, DT artemisinin kombinasi DTT artemisinin combination therapy itu masih boleh. Tapi primaquine haram hukumnya ya, primaquine haram hukumnya. Oke, sama doxycycline juga nggak boleh. Kemudian kalau malaria berat itu kita pakai artesunate. Nah, teman-teman bisa beda sama injeksi itu apa? Ada yang tahu? Oke, tak jelasin. Itu kan kalau injeksi itu shot besar, ya kan? Tapi kalau itu dia tuh disuntik pelan-pelan sampai kira-kira 15 detik 30 detik. Nah, itu namanya ulangi ya. Injeksi itu shot, jadi suntik, itu injeksi. Oke, tapi kalau drip itu nanti perlahan. Tapi di sini kan nggak mungkin ya dari 15 menit kita pakai alat biasanya. Jadi alatnya itu nanti bisa ngeluarin pelan-pelan 15 menit terus. Itu bedanya. Oke, ibu menyusui jangan pakai primaquine sama kalau anak itu yang penting jangan pakai doxycycline sama doxycycline nggak boleh untuk anak ya. Nah kalau itu belajar antibiotik ya. Kalau ada anak bahkan nanti acceleration. Oke, kriteria penggantian pengobatan bisa kamu lihat ya. Jadi kalau malaria yang dan ini adalah gejala klinisnya hilang, aktivitas seksual tidak ditemukan sampai dari ke 20 tahun. Kalau gagal-gagal itu bisa gitu. Yang keluar itu sebut lain. Kategori sebut apa? Ya, nanti teman-teman pakai masih mengenai antibiotik, mengenai malaria, mengenai HPV, ya. Itu sangat nah buat belajar.
gitu. Diapalin, terutama kalau ini. Karena aku pernah ngapalin gitu, itu ngapalin gitu. Oke, ada referensi itu diapalin. Oke, kemudian demam berdarah itu sama dia dengan demam berdarah betina, tapi dia cuma nyerang endotel pembuluh darah. Oke, sehingga terjadi bilangnya rawat perdarahan. Nah, makanya di sini itu ada gejalanya adalah demam yang mendadak, kemudian perdarahan mukosa, faktor sphenoid dan samin, adanya perdarahan menor, diberikan bersak-bersaknya kan. Itu sebenarnya itu ada perdarahan di dalam tubuh. Gitu loh. Makanya, iya. Gitu. Makanya ini yang itu kalau belum jadinya kan bocor. Ada istilah trombositopenia. Penia berarti dia di bawah. Leukopenia di bawah. Ada leukositosis berarti dia terlalu tinggi. Trombositosis, trombositnya terlalu tinggi. Oke? Jadi antara penia sama sitosis dan terbalik. Ada hematokrit yang tinggi sama dia hipoalbuminemia tinggi. Hematokrit buat apa? Lupa. Nanti tak kasih guideline interpretasi dan empirik juga. Oke, walaupun kayaknya nggak saja yang pernah kasih, tentu saat akan nyari kan. Fase DBG itu di pertama 1 sampai hari 3 dia dimati. Hari 45 fase kritis, 67 fase penyembuhan. Jadi kalau fase kritis itu dia fase kayak diam-diam tapi memperhatikan. Gitu. Oke. Foto ini. Oke, kemudian ada tata laksana juga. Ini jadi kalau dewasa itu ada analgesik antidiuretik diberikan paracetamol. Jadi cukup kita berikan paracetamol aja, oke, untuk DB. Nah, kemudian nggak boleh dengan NSAID. Kenapa? Karena NSAID itu tuh efek sampingnya bisa menimbulkan perdarahan. Oke, sehingga makanya ibuprofen dan aspirin itu tidak disarankan pada penderita demam berdarah. Oke. Kalau nggak mau dia ada pembiaran cairan. Ada istilah infus kristaloid sama koloid. Oke, tak catatin sebentar. Ada cairan kristaloid. Ya, kristaloid itu adalah cairan yang berisi ion biasanya. Contohnya ada apa? Ringer lactat. Oke, ada ringer asetat. Ada NaCl gitu. Ada FG ya, FG tak lupa. Gitu. Ada salin 3%. Jadi bening-bening gitu loh kamu lihatnya. Tapi kalau cairan koloid itu tuh adalah cairan yang mengandung kalori. Oke, mengandung kalori. Jadi biasanya untuk PPM, total parenteral nutrition. Jadi dia mengandung karbohidrat, lemak, lipid, sama protein. Gitu. Jadi besok kalau PKPA di rumah sakit, ini keluar. Oke. Dan selesai. TTS-nya dikumpulkan silakan. Yo. Bola matamu. Selesai? Nah, selesai enggak? Selesai enggak? Selesai dikumpulkan yellow. Nah, itu. NaCl gitu. NaCl itu ada yang 0,45, ada yang 3%. Kemudian itu juga ada yang ini glukosa D5W, terus 5% in water. Ada D5W per 4 ml itu juga ada. Oh, ini keren ini. Selesai enggak? Apa? Mau tanya? Oh, alah, astagfirullah. Oke, sudah. Semua ini oh, belum visi. Astagfirullah. Sudah tadi guys, betulan itu ada alergi sulfa. Protein oxaso sebenarnya.
Dan saya nggak oh iya, apa? Oke, teman-teman, karena waktunya memang sudah mepet, kita langsung saja mulai nonton 90 Register. Nah, jadi teman-teman kita akan ini boleh kalian story tapi di second account aja. Jangan di story di account kalian ini semi-semi aja. Oke. Kita akan mencoba ngobrol pernah lihat baru ini Desi pernah lihat aku di sini punya empat orang dan ini juga ada bekas ini ide aku ini baru selesai artinya penyuluhan ya jadi kasihan loh kalau aku tanya soal langsung kayaknya menarik juga loh kalau memang itu malas nah seperti itu tuh ada bagian stereo sama non stereo. Jadi kalau bagian yang depan sini ini dia non stereo ya, tapi kalau bagian tengahnya sini ini stereo. Jangan sekali program sama bagian sebelumnya dia ini masuk stereo. Oke. Nah, kemudian secara membuka jarum kamu dengan bayar kalau kamu statik justru depresi. Jadi cara bukanya yang benar adalah seperti buka pulpen ini. Oke, saya buka pulpen. Coba saya buka pulpen. Nah, terus taruh tariknya nggak kena kan? Gitu. Kemudian nanti nutupnya kalau yang depan yang belakang mau lihat itu apa? Jadi kalau nanti nutupnya kita kan pertama buka ini ya. Ini kan buka pulpen. Nutupnya tuh nggak boleh juga di sana. Nutupnya itu ini. Ya kan? Coba. Kalau kan nutupnya juga bisa bukanya kita tapi nggak ini. Yang basisnya kan nggak pulpen. Bisa ya makanya kan tidak jelas pasarnya gimana. Nah sekarang kita coba untuk jadi teman-teman ini harusnya pakai tapi karena salah ya jadi lakukan ini. Jadi aku mau menyelesaikan ini dengan 5 menit dengan 5 menit baru harus ya.
Caranya lagi asumsi. Jadi pertama kita ambil airnya, buka dulu. Dan ini ya. Kemudian kita pakai alkohol. Kita pakai alkohol. Nah, kemudian untuk ngambil air, ini caranya adalah ini kan harus dalam lap ya, harus di dalam lap. Nah, pertama kita bisa tusukkan di mana aja. Mau di sini tak boleh. Tusukin. Nah, nusukinnya jangan jalan di tapi sekarang kalau kakak ini tapi bedanya nggak setengah gini. Jadi jangan sampai dimasukkan banget, jangan ke video pak. Kita belajar tengah-tengah. Ini kan kita kalau gitu kan dari 5 mili kan? Dari 5 mili ya? Oke. Nah, sekarang kita bisa masukkan ke dalam sini. Tapi teman-teman, kadang ini itu tuh tekanannya itu bisa negatif, bisa positif. Jadi kalau tekanannya positif, kamu masukin dia muncrat. Atau tekanannya netral. Kalau netral kita masukin aja bisa gitu. Dan kita di sini kita coba masukin ya. Terus kita masukin aja, kita ratain. Muter ini, kelihatan ya? Masukin aja. Udah selesai. Terus kalau dari ini kita ambil dulu. Dalam agak barat ya, malu barang ini ya. Iya, malu. Tadi kan sebelumnya sebut ya, dari ini ya. Oh iya. Jadi kita baru. Nah, setelah itu kita mau ngambil nih, aku mau ngambil nih, gitu kan. Nah, kita ingat kalau di sininya itu misalnya tekanannya 0, ya berarti harusnya masukin itu masukin udara dulu ke dalamnya. Tapi karena ini tekanannya kayaknya netral, bisa langsung aja. Jadi yang pertama, kita ambil udara, ambil berapa sisi? 3 ya. Ambil 3. Di sini, karena ini udaranya netral ya, kita ambil cairan 3 sisi. Terus begini. Oh, mantap. Langsung ya. Ini kan, kasih ya. Balik ya. Ini ya. Dan kalau udah nggak turun gimana kak ya ditarik aja nggak apa-apa. Tapi setidaknya itu akan memudahkan kamu. Karena kalau misalnya di sini kamu nggak masukin udara, masalahnya nanti dia akan belum kamu tarik. Jadi harus dimasukin udara. Tapi udaranya kan kotor kan ya kalau dibilang kan stereo. Di sisi di oke, kayak dan kan ini teman-teman kalau ngambil ini ya tadi ya aku ngambil dengan nasional misalnya sini dari sini
Yang bisa juga kalau pas itu dari dulu ini garis titik, ambil garis titik. Kayak tadi, itu juga bisa. Biar nariknya nggak beres. Karena kalau kamu garis itu ini nanti dia akan mentok gitu. Karena apa? Karena ini tahu. Jadi kalau kamu tarik garisnya, dia kan kayak kamu ini tak kuat. Lama-lama kan memotong. Jangan salah. Bayang caranya besok di farmasi ini sama kan. Jadi kita kan besar ya. Keren banget. Jadi cara menaiknya ada di dunia. Yes. Ada di dunia ya. Ada di dunia ya. Ada ya. Ada di dunia ya. Ada ya. Ada ya. Ini harus jauh dari kita. Jadi mau itu harus ke sana. Jadi jangan gini. Ini tidak akan jauh. Karena balik. Jadi yang mana gitu kan kita tapi mau ini ke sana. Jadi contohnya bukan sambung. Karena yang pertama harus ini. Tangannya begini. Tepat ada. Nah, terus kalau kamu mengambil misalnya ini kamu cuma ini nggak akan tepat. Ini nggak usah kamu jadi nggak tepat. Ini tumbang, tapi kamu kiri nggak tepat. Nggak tepat kan? Jadi cara misalnya kalau misalnya ambil satu sisi, dia caranya begini, dari dalam ambil. Caranya begini, ya kan? Terus kita tutup. Ini yang tetap ini ya. Kemudian yang kita pakai kan ada spasi ya. Nanti jangan sampai keluar. Jangan sampai airnya keluar terus harus jangan sampai keluar. Kalau keluar saya ini nanti ya, udah. Yuk, satu lagi. Dan sama satu yuk.
Yang biru ada tandanya nggak gitu? Kalau nggak ada, bisa arahnya mana saja nggak apa-apa. Ya, arah mana? Ada di sini. Di sini aja di sini. Oh. Nomor satu, kalau satu salah cara jauhnya dari bedanya apa sih api sama yang sekarang kamu mau kalau saya biar satu otomatis Kan ditanyain as. Jadi Mbak, itu tadi jangan sambil bawa makanya tapi kalau kamu nggak itu kamu bisnisnya apa tinggal dimasukin
Ah, nggak penting mas. Apaan? Nah, kita kan sudah dengan kata 21 bisa mau closing statement sebenarnya. Oh, gitu. Jadi nggak usah khawatir dan mau tanya tuh langsung aja ke saya di sini. Siap. Ya. Ini cuma ini. Oke, teman-teman semua, ini adalah yang terakhir yang bisa aku berikan kepada kalian. Mungkin setelah ini sudah ada lagi ya, semester 6 dan ada ya.